Ya, baik listeners, kalau Anda melihat informasi yang kami sampaikan melalui www.heartline.co.id akan ada judul Kemendikbud Ujian Nasional 2021 ditiadakan, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meniadakan ujian nasional, ujian kesetaraan dan juga ujian sekolah untuk tahun 2021, di mana keputusan ini disampaikan melalui surat edaran nomor 1 tahun 2021 yang diterima oleh redaksi Heartline dan ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada 1 Februari kemarin. Di mana dalam surat tersebut, Mendikbud mengatakan bahwa peniadaan ujian berkenaan dengan penyebaran COVID yang semakin meningkat, sehingga Kemendikbud merasa perlu untuk mengambil langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan lahir batin dari anak didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan. Dan ada beberapa peserta didik yang dinyatakan, adapun syarat dalam surat edaran tersebut, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan adalah setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi, memperoleh nilai atau sikap perilaku minimal baik dan juga mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Sebelumnya memang pro kontra juga ada gitu ya terkait dengan penghapusan dari ujian nasional, tapi memang sekarang sudah ketok palu. Dan saya pengen tahu juga pendapat dari kali ini saya bersama dengan Pak Indra Krasmiaji yang merupakan pengamat dan juga praktisi pendidikan dan juga spesialisasi pembelajaran di abad 21. Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Baik sekali Pak Indra, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya Pak Indra. Ya Pak Indra, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, tanggapan Anda sendiri gimana nih Pak Indra? Kalau kita bicara ujian nasional sebagai standardized test, itu ya memang sudah lama sebetulnya kita semua insan pendidikan itu mendorong untuk dihapuskan, karena ujian nasional itu adalah alat ukur yang rusak, timbangan yang rusak kan itu. Artinya rusaknya di mana Pak Indra? Karena mudah sekali diakali. Untuk nilai dari ujian nasional kita itu bisa dimanipulasi, baik yang secara positif maupun secara negatif. Oke. Yang negatif kan gampang ya, misalnya nyontek, cari bocoran, itu kan yang negatif. Iya. Tetapi yang positif pun juga bisa, misalnya dengan bimbel, itu adalah cara memanipulasi nilai dari ujian nasional yang secara positif. Dan itu mungkin kalau lebih mudah saya ambil contoh yang terjadi dengan saya, tapi ini bukan ujian nasional ya. Oke. Apa contoh jadi? Adalah kalau dulu zaman saya kuliah di Amerika Serikat, salah satu persyaratannya adalah TOEFL harus 500. Oke, TOEFL 500. Ya kan? Itu kan kenapa dibuat begitu? Karena memang kita membutuhkan kemampuan bahasa Inggris di level 500 tersebut, supaya bisa mengikuti kuliah, kan tujuannya kan itu. Nah, apa yang saya lakukan dulu? Sama seperti orang Indonesia lain, ikut bimbel kursus TOEFL. Yang dilakukan adalah drilling kan, dilatih terus intensif gitu ya. Soal intensif soal TOEFL. Kemudian diajarin nih, kalau soalnya begini, pilihan jawabannya ABCD, kira-kira yang paling benar adalah ini. Jadi kan dikasih. Nah, akhirnya setelah tes beneran saya 517. Masuk kan? Masuk, gitu. Jadi karena diterima lewat kan. ya. Nah, begitu hari pertama kuliah saya baru nyadar kalau kenapa kita butuh kemampuan TOEFL 500 itu. Karena begitu dosennya ngomong saya nggak ngerti, saya ngomong dosennya juga nggak ngerti. Jadi percuma dong sewaktu Anda mengikuti bimbel itu, karena bukan yang itu sebetulnya yang menjadi. Jadi ngakalin seakan-akan kemampuan bahasa Inggris saya di atas 500, dan itu bisa dilakukan. Padahal kemampuan asli saya mungkin jauh di bawah 500 karena nggak ngerti yang di. Nah, ini yang terjadi dengan ujian nasional kita kan gitu. Jadi dan masyarakat ini juga tidak menyadari kalau mutu pendidikan Indonesia itu adalah salah satu yang terburuk di dunia. Dan itu ada datanya di mana-mana menunjukkan seperti itu. Tapi kan kita tertutupi dengan ilusi, wah nilai ujiannya bagus-bagus kok, anak kita udah ikut bimbel kok, udah ini kan gitu. Jadi yang didorong bukan kemampuan akademis dari anak itu secara nyata, tetapi ilusinya kan gitu.
Jadi nilainya bagus, kayak tadi kan, TOEFL-nya bagus, tapi sebetulnya kemampuan bahasa Inggrisnya nggak segitu, ya dikatrol doang kan. Nah, ngakali itu ya yang tadi Anda katakan, ngakali itu. Jadi kan bisa dimanipulasi dan ini kita sudah lama. Saya era Pak Muhadjir tuh bahkan sudah ikut dengan beliau di Metro TV untuk bicara ujian nasional dihapus. Tapi kan diveto oleh Pak JK waktu itu kan gitu dengan jadi ini bukan hal yang baru kan. Nah yang lebih aneh lagi sekarang malah mau digantikan dengan asesmen nasional gitu. Bedanya di mana kita nggak tahu juga antara asesmen nasional dan juga UN yang dihapus ini. Ya karena juga sampai sekarang nggak ada rasa akademiknya. Jadi kan gitu juga akhirnya yang terjadi semua orang pada bingung nih, pada ikut bimbel lagi. Sekarang bukan bimbel UN tapi bimbel AN kan. Gitu. Jadi dan kalau saya malah juga tidak setuju dengan adanya AN ini. Kenapa? Karena kan gini tadi kita sudah ngelihat dari tes di luar negeri nih. Misalnya tes PISA, ya kan? Bahkan yang di dalam negeri sendiri, misalnya aksi itu kan sudah alat ukur, ya kan? Kita udah tahu. Misalnya nih kalau tes PISA itu kayak PCR deh, kemudian kita misalnya aksi itu kayak antibody rapid kan gitu. Terus hasilnya buat anak Indonesia PCR-nya udah positif dan antibodinya juga reaktif, kan harusnya diobatin dong. Ini malah bikin tes baru lagi kan? Buat apa kan? Betul, dan itu ini problem. Membuat tes baru bukannya akhirnya sekolah-sekolah yang tadinya mereka memang sudah mereka punya PR gitu untuk daring, tiba-tiba mereka harus jungkir balik lagi, seperti harus belajar awal lagi begitu maksudnya Pak Indra? Ya bukan hanya itu, tetapi kan yang paling penting adalah apakah dengan AN ini akan menuju ke SDR unggul? Karena pada dasarnya kita sudah punya datanya, kan seolah-olah kita nggak punya data untuk mulai treatment dari mana kan gitu. Ngobatin anak Indonesia ini supaya 2045 itu betul-betul kita menjadi negara maju, kan harusnya udah punya datanya. Kenapa? Dan ini juga yang lebih mengagetkan lagi kan, kalau anggaran UN di tahun 2020 kemarin adalah 200 miliar, kenapa anggaran AN itu jadi 1,49 triliun? Lebih besar. Nah, itu juga sudah pernah dibahas sama sebuah lembaga pendidikan di Inggris, Center for Education Economics, mengatakan program pendidikan Indonesia itu selalu BAU-WMM katanya. Business as usual with more money. Jadi sebetulnya sama aja programnya, dari UN ganti AN, sebelum UN Eptanas, sebelum Eptanas ujian negara. Sebetulnya isinya sama aja, diganti bajunya, dikasih duit lebih banyak kan gitu. Akhirnya yang rugi adalah bangsa ini. Jadi sebaiknya Pak Indra, menurut Anda sendiri, untuk kita mengetahui cerminan arah pendidikan nasional kita, apa sebetulnya yang harus dilakukan? Kita harus buat blueprintnya dulu. Kita tuh nggak pernah punya cetak biru blueprint pendidikan Indonesia. Kita sekarang berada di mana, menuju kemana kan gitu. Dan itu kan sangat beragam. Itu kita nggak bisa Jakarta minded, karena kita punya daerah yang di Jaya Wijaya sana. Jadi kan tetap harus titiknya itu berbeda-beda. Tapi kita mau menuju yang ke arah mana dan waktunya. Jadi saya selalu katakan, kalau bikin planning untuk pendidikan itu belajar dari Gojek, saya bilang gitu. Kalau kita pakai aplikasi Gojek itu kan mulai titik jemputnya di mana, mau diantar kemana, biayanya berapa kan gitu. Nah ini kan program pendidikan kita nggak pernah punya yang seperti itu. Bahkan sekarang Mendikbudnya yang kita berharap banyak akan membuat perubahan pun akhirnya hanya membuat hal-hal yang sama kan begitu. Cuman ganti nama aja kan gitu. Ganti baju sekolah yang penggerak. Tadi Anda sampaikan. Sekolah penggerak kemarin, sebelumnya ada sekolah rujukan, sebelum lagi ada RSBI, sebelum lagi ada sekolah inti. Jadi selalu seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah punya blueprintnya. Nah, yang kita butuhkan itu sekarang adalah blueprint pendidikan yang kita harus jujur. Contoh nih,
Bank Dunia udah mengatakan anak Indonesia itu buta huruf secara fungsi. Secara fungsi maksudnya? Jadi anak Indonesia itu bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Sekedar baca? Iya, jadi makanya disebut buta huruf secara fungsi, functionally illiterate. Iya, jadi kan tidak, itu artinya anak-anak kita atau kita lah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang nggak bisa belajar. Ya kan, karena nggak ngerti apa yang kita baca. Mungkin seperti ini juga ya Pak Indra ya, kan kalau kita tahu kan memang kurikulum kita kan ganti-ganti terus. Kurikulum yang kita pakai sekarang kan kurikulum 2013 berbasis penguatan karakter. Tapi kenapa kok masih banyak ditemukan kasus korupsi, pencurian, perundungan, padahal basic kurikulum kita itu adalah berbasis penguatan karakter. Sama seperti itu juga. Jadi disfungsi. Bicara kurikulum, bulan depan kita ganti lagi loh kurikulumnya. Dengan kaget nanti. udah wanti-wanti dulu. Nah, kenapa demikian? Tadi kan balik lagi Mbak. Program kita adalah selalu BAU WMM, business as usual with more money. Kepentingan. Setiap ganti menteri akan selalu ganti kurikulum. Kenapa? Karena menterinya selalu ingin punya nama. Oh, zaman saya bikin kurikulum yang ini. Yang kedua, didorong dari sisi komersil kan gitu. Jadi kita bicara dengan ganti kurikulum, serapan anggaran akan lebih mudah. Karena kita bicara pelatihan, cetak buku, ini kan gitu. Anggaran pendidikan kita kan 20% nih. Kan tinggi banget. Ya. Makanya lebih gampang bikin yang sesuatu program yang tidak quote unquote itu berbahaya dari sisi misalnya dianggap KKN kan gitu. Kalau kurikulum kan udah tiap ganti menteri udah pastiin udah. Jadi selalu mindsetnya demikian, itu membuat negara kita 20 tahun belakangan ini betul-betul learning profile-nya, profil pembelajarannya itu stagnan, nggak meningkat. Salah satu yang terburuk di dunia, bahkan untuk membaca saja kita nggak mampu. Kan? Jadi bohong kalau kita bicara, wah ilmu yang tinggi-tinggi mau ngembangkan ini, ngembangkan itu, bohong karena kita membaca aja nggak mampu. Iya. Sebetulnya kompetisi tenaga kerja yang dibutuhkan di masa mendatang itu yang seperti apa, Pak Indra? Kalau kita bicara tantangan industri 4.0 itu kita butuhkan mereka yang inovatif, yang kreatif. Jadi betul-betul bukan menjadi pencari kerja, tetapi menjadi pencipta kerja. Gitu, itu yang dibutuhkan. Dan tentunya untuk bisa menjadi pencipta kan nggak bisa mencipta itu ujuk-ujuk tiba-tiba kita bisa membuat sesuatu kan, harus didasari dulu keilmuan yang kuat kan. Itu untuk kita bisa menjadi seorang pencipta. Nah disitulah kelemahan kita masih kita dorong itu untuk menjadi penghafal kan gitu. Ujian-ujian ini bahkan kalau kita ngeliat di PJJ ini ya kan, yang membuktikan kalau mutu pendidikan kita buruk, itu guru-guru kan kebingungan sekarang. Tiap kali ngasih soal, ya kan, tiap kali ngasih ujian, ulangan, itu nilainya pada 100 semua. Kenapa? Ya, semua jawaban ada di Google. Ya kan? Kan beda dengan zaman saya sekolah dulu nggak ada Google. Jadi kan mau nggak mau memang kita belajarnya harus dihafalkan kan gitu. Kalau nggak dihafalkan kita nggak bisa punya ilmunya. Tapi kalau sekarang udah ada Google, tapi guru-gurunya masih beranggapan tidak ada Google dan mereka bingung sendiri, kenapa nih anak-anak kok nilainya bagus-bagus semua ya? Ya mereka tinggal ketik di Google nyari jawabannya muncul semua. Iya, muncul. Gitu. Berarti Pak Indra, berarti di sini ada masalah juga dengan kompetensi guru. Justru ujung Pak hulunya itu di sana. Di mana-mana semua kalau kita melihat program pembangunan SDM di negara manapun ya, itu selalu mulai dari tenaga pendidiknya. Nah, tenaga pendidik kita itu, ini pemerintah juga udah punya alat ukurnya, Mbak. Uji kompetensi guru kita, nilainya itu 57. Seharusnya? 100 dong. Kalau kita di kampus, kita kuliah nilai 57 kan D. Iya, ulang. Nggak lulus. Kan? Nggak lulus kan. Nah ini guru-guru kita, itu nilainya D. Tapi kita percayakan untuk mendidik anak-anak kita. Iya. Dan ditambah lagi,
bukannya kita juga berusaha untuk bagaimana proses pendidikan kita menjadi baik, para orang tua juga mengambil jalan pintas setelah sekolah, dibimbelkan lagi. Iya. Saya ingat dulu waktu zaman saya SMA juga saya sempat ikut bimbel program khusus. Ada satu bimbel besar sekali dan ternyata ada satu bimbel khusus di daerah Panglima Polim. Saya didaftarkan di sana dan ada jaminan bahwa satu kelas 25 itu akan mendapat kuliah di perguruan tinggi negeri Bonafit gitu. Saya juga bingung bisa ada yang khusus-khusus seperti itu, gimana ceritanya? Dan kalau nggak salah di situ adalah yang tempat itu, saya lupa yang itu atau bukan ya. Yang di pinggir jalan. Yang kasus bocoran itu. Oh iya. Kayaknya iya deh, yang di pinggir jalan itu. Kan jadi itu, Mbak. Jadi arahnya adalah komersialisasi, pembodohan masyarakat. Iya, betul. Pembodohan bangsa ini. Anak kita bukannya kita didik yang benar, tetapi kita ajarkan untuk menjadi curang. Untuk menjadi menghalalkan segala cara. Kan itu sudah sangat bertentangan dengan pendidikan itu sendiri. Ini harus kita benahi bersama dan ini harus gerakan kita bersama kan. Pak Indra, saya tertarik tadi yang Anda katakan dana 200 miliar, justru dengan program AN ini dananya bertambah sekitar 1,4 T. Ini diperkirakan seperti itu. Harusnya kan memang besarnya anggaran pendidikan itu berjalan juga dengan kualitas pendidikan. Kan harusnya seperti ya, ketika itu bertambah maka kualitas juga harusnya nambah gitu. Baik itu kualitas guru yang masih bermasalah yang tadi Anda katakan dan juga kualitas di bidang pendidikan yang lainnya. Apakah dengan tambahan dana yang ini 5 kali lipat lebih loh, menurut Anda gimana Pak? Ini memang karya kepentingan aja ya berarti ya? Jadi gini Mbak, ilustrasinya supaya gampang ya. Kan tadi saya bilang kita itu nggak pernah punya blueprint kan? Nah, jadi coba bayangin kita mau bangun rumah, nggak punya cetak biru. Kita mau bangun 3 lantai jadinya 1 lantai. Kita mau bangun kamar mandi jadinya gudang. Tetapi biayanya sama. Iya. Ya kan? Dan itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena nggak ada gambarnya kok. Ya kan ini sejadinya aja. Jadi kalau kita punya gambarnya kan kelihatan. Loh, ini harusnya anggaran 500 triliun kita tiap tahun ini harusnya jadi 3 lantai. Kalau ternyata jadinya hanya 1 lantai, berarti ada korupsi di sana, ada yang nggak beres di sana. Nah, kalau sekarang karena nggak punya gambar itu, semua dibiarkan berjalan begitu saja kan gitu. Itu yang terjadi dan ini pun kelihatannya pemerintah itu sangat reluctant untuk membuat cetak biru. Makanya kan harusnya cetak biru itu selesai tahun lalu. Sampai sekarang masih belum beres. Sampai sekarang belum. Kenapa? Ya tadi kan bakalan ketahuan jadinya. Kalau nanti kan jadi akan kelihatan, oh ternyata adanya AN ini nggak bermanfaat buat program pembangunan SDM unggul, kan jadi kelihatan. Iya. Ya buang-buang duit aja kan. Kira-kira cetak birunya ini kapan? Anda optimis bahwa kita akan punya cetak biru, Pak? Kita lagi dorong terus, ini sedang rapat di DPR, cuman kita menyebutnya adalah peta jalan pendidikan. Di DPR itu lagi dibahas terus-menerus. Tapi ya kami butuh partisipasi masyarakat lain supaya untuk mengawal ini jangan sampai kita kan punya pengalaman di mana undang-undang ini yang harusnya berpihak pada kepentingan masyarakat akhirnya berbelok menjadi berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan itu sudah pengalaman kita bertahun-tahun yang seperti itu. Nah makanya kami butuh partisipasi masyarakat, mengawal bagaimana peta jalan pendidikan ini, revisi undang-undang Sisdiknas ini betul-betul bermuara pada bangsa yang cerdas. Betul. Karena harus diakui banyak sekali pihak yang punya kepentingan untuk membuat bangsa ini bodoh. Kalau bangsa ini bodoh, mudah dibodohi, mudah diadu domba, mudah disuruh-suruh, mudah dipengaruhi, ya kan? Kalau bangsa yang bodoh itu cukup dikasih 50.000, suruh milih. Iya, pilihnya mau, iya. Tapi kalau bangsa yang cerdas, ntar dulu kan gitu, kamu punya program apa, kok main suruh-suruh milih aja kan?
Oke. Jadi memang harus ada partisipasi dari masyarakat dan juga keinginan dari pemerintah dan juga di DPR sendiri untuk membuat ini menjadi skala prioritas supaya kita punya dasarnya begitu ya untuk melanjutkan ini kira-kira mau bikin apa karena cetak birunya sudah ada gitu. Pak Indra, terima kasih untuk waktunya Pak Indra. Sama-sama Mbak. Iya, baik, terima kasih. Demikian wawancara singkat saya bersama dengan pengamat pendidikan, ada Pak Indra Karismiaji, dan tentunya Anda bisa mendapatkan informasi yang kami sampaikan, silahkan melalui www.heartline.co.id.